Sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Ibu Bapak udah sarapan belum? Lemes ya, Lemes nih. lemes. Iya. Oke, boxnya boleh dibuka dulu silahkan ya. Kalau udah dapat tadi dicemil dulu, siapa tahu nambah karbo kan lumayan ya. Nah, dan memang nggak sengaja dikasih makan berat karena takut ngantuk ya. Betul, betul, betul. Padahal emang nggak ada budgetnya gitu ya. Jangan buka dapur ngomong. Iya, kan kita memang nyari alasan ya. Nyari alasan. Ada alasan untuk gimana. Oke, pertama saya bahagia sekali bisa hadir di rumah salam ini dan sangat di luar ekspektasi ternyata yang datang banyak gitu ya. Karena kemarin diceritain bahwa very intimate gitu, terus apa namanya sangat terbatas gitu. Ini mah terbatas gimana? Banyak banget yang ada. Jadi seru dan saya mungkin mendisklaimer dulu ya teman-teman ibu dan bapak bahwa tadi Kang Abi bilang datang guru gitu. Saya pertama datang ke sini bukan mau menggurui gitu ya, karena saya bukan guru dan nomor satu. Saya pesulap sih sebenarnya ya, yang paling penting. Dan saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, tetapi hari ini kita fokusnya belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Jadi nggak ada gap di antara kita, nggak ada guru, nggak ada murid, kita semua sesama murid yang sama-sama belajar gitu. Jadi jangan ragu-ragu karena di sini bukan masalah tahu nggak tahu benar atau salah, tetapi kata kuncinya adalah kontemplasi gitu. Karena kontemplasi itu jauh lebih penting daripada benar dan salah gitu. Nah, eh, saya nggak tahu kemarin pas Mas Abi bilang let's start, kita mulai dari mana gitu. Karena saya nanya kan setiap kajian tuh punya stylenya masing-masing gitu ya, Ibu dan Bapak teman-teman punya kedalamannya masing-masing dan entah kenapa kemarin ya kita mulai dari hal yang basic gitu. Jadi saya tahu Ibu Bapak di sini pengalaman pengajiannya udah lama banget gitu ya, udah top lah gitu. Tapi saya hari ini mau membawa kita semua ke bahasan anak-anak TK, anak-anak SD yang simple-simple. Boleh Ibu Bapak? Boleh? Sip ya. Dan yang paling terpenting adalah interaksi. Kenapa? Karena perjalanan saya ke sini ini bagian dari riset saya juga gitu. Jadi saya udah hampir 14 tahun melakukan riset dan setiap kajian itu pasti saya masukin ke database ini. Jadi justru yang akan lebih banyak belajar di sini saat ini adalah saya, gitu ya. Dan karena saya yang akan lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Oke, Enggak ya, enggak ya. Maksud saya kalau saya nanya tolong di respon. Kenapa? Karena respon Ibu dan Bapak sangat 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 berharga untuk kelangsungan si penelitian ini gitu kira-kira. Oke. Sebelum formatnya kita pemaparan dulu gitu kan. Baru Berapa nanti menit? 1 jam. ya 1 jam. Habis itu kita tanya Tanya jawab ya. jawab. Karena saya lebih pengen lebih dialog dan sengaja hari ini nggak ada direkam karena saya pengen ngomong apa adanya supaya berhenti di ruangan ini, berdiskusi di ruangan ini, karena kalau nggak tatap muka tuh susah untuk berdialog lebih dalam gitu. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan, intinya Ibu Bapak maaf ya, saya hari ini nggak akan basa-basi gitu ya. Oke ya, kita direct to the point, dan salah satu poin yang paling penting dalam pembelajaran adalah dilarang baper. Setuju? Nah, nggak boleh baper ya. Oke, supaya nggak baper, kita hening dulu sejenak, santai dan rileks, supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Karena hari ini kita akan bicara tentang mind and awareness. Jadi, yuk, saya menggunakan kata izinkan dirinya untuk tidak sibuk dengan pemikiran ke depan ke belakang, tapi hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita hening sejenak, hening dipersilakan. Santai dan rileks, dan niatkan untuk mengosongkan semuanya, untuk melepaskan semuanya, untuk menerima semuanya, untuk menghadirkan seutuh-utuhnya di sini saat ini.
kita mengizinkan pikiran kita, mengizinkan perasaan kita, mengizinkan emosi dan tubuh untuk selaras hadir utuh di sini saat ini. Santai dan rileks. Terima kasih dan kita boleh tepuk tangan yang kencang. Oke, saya izin sambil coret-coret boleh ya, Ibu dan Bapak ya, karena kalau nggak coret-coret agak susah. Anyway, ada yang baru pertama kali lihat saya di sini? Lihat langsung? Kalau di layar ada? At least pernah dengar saya ngomong gitu? Oke, jadi saya nggak harus introduction lagi kali ya. Oke, jadi intinya di sini kita belajar bareng dan sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini karena vibrasi energi belajar itu besar gitu ya dan kita di sini lagi menyumbang untuk membuat kecerdasan kolektif gitu karena kita tahu bahwa lepas dari kompetisi yang paling penting adalah kolaborasi gitu. Dan kalau ngomongin hidup mencari bahagia, bahagia nggak bisa sendirian, sukses nggak bisa sendirian, karena kata kuncinya adalah bagaimana kita membentuk sebuah swarm itu kolektif gitu kira-kira. Oke, sudah siap Ibu Bapak? Sip ya? Oke, udah bangun belum ini? Oke ya? Oke, saya mau mengajak dulu ke satu fundamental hal yang paling penting gitu ya. Oke, saya mungkin akan banyak menggunakan dari perspektif agama, perspektif budaya gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman Ibu dan Bapak di sini tuh cukup terbuka untuk melihat sudut pandang yang lain gitu kira-kira. Makanya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi untuk pendalaman gitu intinya. Oke, cuman sebelum mulai nanti boleh angkat tangan 2 atau 3 orang, simple aja, kata-kata yang sederhana, kalimat yang sederhana. Apa sih harapan Ibu dan Bapak pagi hari ini datang ke sini? Ada? Siapa? Apa sih ekspektasinya, harapannya datang ke sini? Mau datang ke sini ngapain gitu? Ngedenger orang ngomong nggak jelas gitu ya. Silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak gini. Tujuan saya ke sini adalah satu. Ibu sama Ibu Oh silakan. ya, Ibu Anggaruknya Dayani. Oke. Tujuan saya ke sini adalah pertama untuk memperbaiki diri. Oke. Yang kedua, pengen meraih kesadaran serta pemahaman dari yang disampaikan oleh Kak Artu. Oke. Boleh tepuk tangan, keren ya. Jadi memang rumah salam tuh kayak bengkel Bu ya untuk perbaikan ya. Kan saya suruh kencengnya jangan temukin ya. Ibu boleh tunjuk 1 orang siapa aja? Tunjuk 1 orang siapa aja? Tunjuk aja supaya nanti suami itu. Ya, kalau bisa jangan yang kenal, Bu. Ya kan itu mau udah serumah sering ya. Tunjuk aja siapa, Bu? Oh, Mbak Ulan. Oke, Mbak Ulan. monggo. Mana Mbak Ulan? Oh ini. Ini banyak yang namanya juga Ulan. Oh, namanya banyak ya. Oh, iya. Ya, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya kurang lebih sama sih. Oh, iya. Memperbaiki diri, ya, pengen menghilangkan kemelekatan seperti itu sih. Oke. Jadi sih. Jadi perbaikan dan penghilangkan kemelekatan. Boleh tepuk tangan? Keren. Yuk. Satu lagi boleh Mbak, pilih satu aja. Kalau bisa cowok, kan tadi cewek 2. Ya sedikit kalau cowok pilihannya. Iya, cowok cuma 1, 2, 3, 4. Iya. Saya juga aneh ikut pengajian tuh cowok dikit banget ya gitu ya. Siapa? Silakan. Oh Pak iya, Rizal, Pak Rizal. Rizal, Pak Enggak, Rizal. Pak. Iya kan Pak Rizal kan? Langsung Di sini ya, Bu. bisa. Ya, silakan. Ridho Allah. Oh, oke. Straight to the point gitu ya. Langsung mencari ridho Allah gitu ya. Ridho Allah. Oke, mantap. Sip ya. Terima kasih saya jadi punya database-nya dulu gitu. Oke. Dan
Ya, ini sebenarnya jawaban-jawaban retoris yang di mana-mana orang ikut kajian pasti mau melakukan ini gitu ya, kira-kira. Tapi sebelum saya mulai, teman-teman Ibu dan Bapak, kalau bisa, karena kita mau lepas melekat apa dan lain-lain, sebisa mungkin ketika kita mau ngapa-ngapain itu kayaknya kita hilangin dulu ekspektasinya gitu kira-kira. Ya, karena kalau datang ke sini saya pengen perbaikan, ridho Allah apa, pasti bakal kecewa gitu kira-kira. Nggak dapat. Ya. Karena ridho Allah perbaikan bukan datang di sini, nggak ada di sini gitu. Sip ya. Jadi kita turunin semua. Ibu Bapak kalau pernah dengar saya bicara, kita tahu bahwa kita akan mencari happiness misalkan gitu ya. Happiness itu rumusnya selalu realitas dibagi ekspektasi gitu. Selalu aja. Contoh, kalau saya besok pengen dagang laku 100, berarti saya udah punya ekspektasi nggak? Betul nggak? Atau pengen dagang ya let's say ya ekspektasinya 100 gitu misalnya. Terus tahu-tahu dagangan saya lakunya 1000 gitu. Tetap aja happiness-nya tetap tinggal 10, betul nggak? Karena dibagi oleh ekspektasi. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita mau nyari ridho Allah, mau perbaikan diri, mau lepas dari kemelekatan, berarti kan true happiness-nya terjadi terus gitu. Gimana caranya? Jadikanlah ekspektasinya nol. Kenapa? Sesuatu yang dibagi nol pasti tidak terhingga, gitu kira-kira. Sip ya. Jadi kita tahu bahwa the real problem in life, hidup ini permasalahannya cuma di garis yang bawah di sini. Dan garis yang bawah di sini memengaruhi konteks yang namanya diri. Nah, maka pembelajaran kita hari ini, kita back to basic bahwa bagaimana aku mengenal diri. Gitu. Sip, sampai sini? Oke? Ih, jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Diam tuh ada dua, bingung banget, nggak ngerti atau ngerti gitu ya. Sip ya. Dan saya selalu mengulang-ulang ya, kalau saya nanya langsung jawab itu rata-rata program namanya Asbun ya. Jadi kalau bisa diam dulu. Nanya langsung jawab itu pasti program aja. Karena kita pelajaran seperti ini sebetulnya kita mau melakukan yang namanya reprogramming. Nah, nanti kita akan ngerti. Sip ya. Sampai sini oke? Ibu dan Bapak, teman-teman, kita pemanasan dulu ya. Belum mulai, belum. Nanti mulai. Bentar lagi kita pemanasan dulu. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ini langsung jawab spontan aja ya. Diam bentar terus jawab gitu. Kalau saya ngomong kata diri, ting yang pertama kali keluar apa? Ibu? Kalau ngomong diri, ting yang Ibu kepikiran pertama kali apa? Diri aja. Pokoknya kalau saya ngomong diri, ting apa? Tubuh. Oke. Ibu? Gimana? Pokoknya yang ting pertama kali apa? Ruh. Oke. Wah, dalam banget, Bu. Oke, sip, mantap ya. Oke. Udah selesai materinya. Udah selesai ya. Jadi memang kalau udah pada tahu, saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Jadi memang cuma mau bahas ini aja sih. Udah selesai materinya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika tadi kita bicara diri adalah ruh, pertanyaan. Jawaban-jawaban itu datang dari pengetahuan atau datang dari pengalaman? Pengetahuan. Jadi saya mau mendisklaimer dulu. Aku tahu, belum tentu aku mengalami. Maka penyakit yang paling bahaya dalam manusia adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Maka aku bisa sok tahu. Habis gitu aku merasa tahu. Ya, sip ya. Berarti pertanyaannya, maaf ya, kalau kita bicara tentang kajian urusannya dalam knowledge, pengetahuan. Jadi Ibu Bapak di sini sekarang dapat apa? Pengetahuan, knowledge. Nah, yang bahaya baru tahu ngerasa udah gitu. Contoh. Misalkan kita hari ini bahas sabar. Pulang, aduh udah tahu sabar. Ngerasa udah jadi orang sabar. Belum. Ya. Yang bahaya lagi ikut pengajian kayak kelihatan solehah gitu. Aku solehah banget ya udah pengajian. Belum, jauh. Ya. Baru tahu tentang soleha, sabar, ikhlas. Baru tahu. Sip ya. Berarti pertanyaannya, kita ini lebih banyak tahu atau lebih banyak mengalami? Tahu. Berarti banyak pengetahuan bahaya? Hah? Banyak pengetahuan bahaya nggak? Yang bahaya adalah pengetahuan yang tidak ditransformasikan menjadi pengalaman.
Maka kalau kita hanya mengoleksi pengetahuan, hidup nggak akan berubah. Oke? Makanya kalau saya pakai terminologi Daniel Goleman misalnya, IQ dalam hidup kita itu cuma berlaku 4%. Only 4%. IPK, nilai gitu. Mau pinter tapi nyebelin, nggak punya teman tetap, betul nggak? Makanya nanti kita bicara di tengahnya emosional, nanti kita masuk kepada spiritual. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti dalam hidup ini subjek utamanya siapa? Diriku. Diriku. Bukan orang lain. Tetapi yang menarik adalah ketika orang lain jauh lebih penting dari diri kita, informasi orang lain jauh lebih kita ketahui daripada tentang diri kita gitu. Sip ya. Apalagi sekarang ada di era sosial, di era media yang sangat-sangat penuh dengan ilusi, kita kehilangan diri, kita kehilangan siapa diri kita karena kenapa? Semuanya jadi bias gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka kenapa semua tradisi, let's say, Ibu Bapak kalau ada di Temple of Apollo gitu ya, ada tulisan Who am I? Know thyself. Di tradisi Arab mungkin dikatakan man arafah nafsah, fakot arafah. Nah, gitu-gitu mah apal-apal aja ya. Bagus gitu. Jadi bunyi oke, hafal oke gitu. Nah, artinya apa? Kata kunci dalam semua pembelajaran intinya adalah ke diri gitu. Sip? Clear? Berarti pembelajaran kita ini subjeknya orang lain atau diri sendiri? Berarti apapun yang kita terima sekarang buat orang lain, buat diri sendiri. Sip, mantap. Ini maaf ya, saya pengalaman 14 tahun muter-muter di pengajian, rata-rata orang pengajian nggak mikirin dirinya sendiri. Contoh. Begitu nanti bahas, jangan jadi orang pelit, aduh kepikiran ibu itu banget, ibu itu banget, ibu itu banget. Gitu. Ini kayaknya tetangga saya deh, gitu. Terus yang kepikiran lagi, ini suami saya harus tahu deh, gitu. Ini anak saya harus tahu deh, gitu. Sip ya? Jadi sekali lagi, apa yang kita bahas bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Clear? Clear? Clear. Silakan. Ini juga masih kosong, Pak. Nih. Sini masih kosong. Ini ada masih kosong. Sini. Ini masih kosong. Nah, ini kita belum mulai loh. Iya, belum mulai. Belum mulai. Baru pemanasan. Pemanasan. Silakan. Oke ya, dapat ya? Dapat. Sip ya? Dah, Sip. pemanasan 2 nih. Sekarang pertanyaannya, dalam ranah teologi, saya ngomongin teologis dulu. Let's say saya pinjam tradisi Islam gitu ya. Tradisi Islam itu selalu mengatakan ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, Ibu dan Bapak kalau dengar kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ting yang langsung kepikiran apa? Mati aja ya. Tetangga meninggal innalillahi gitu ya. Nah, artinya apa? Kita ini terlalu banyak latah pengetahuan, tetapi tidak mengerti esensi dari pengetahuannya. Makanya saya selalu ngomong ulang-ulang gitu ya, maaf banget Ibu Bapak nggak usah terlalu amazed sama orang yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah, udah gitu aja ya. Itu rata-rata kebiasaan. Itu kebiasaan latah yang religius gitu kira-kira. Kelihatannya oke, tapi mungkin dia nggak ngerti isinya gitu. Sip ya? Oke, nah pelan-pelan ya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, makanya kenapa sih kalau dalam perspektif tasawuf tuh ada kata-kata gini, awaludin ma'rifatullah. Pernah dengar nggak? Awal kamu adanya din, itu adalah bagaimana kamu mengenal. Din ini dalam perspektif Quran, ya inadina 319 misalnya, Malik Yaumiddin di Al-Fatihah gitu misalnya, itu biasanya diartikan sebagai religion atau agama gitu misalnya. Tetapi kita akan lebih detail lagi bahwa din di sini tidak berbicara dalam konteks agama, tetapi berbicara dalam konteks yang namanya kesadaran. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau saya mau sadar, saya harus kenal. Penting untuk kenal. Maka kenal dan sadar itu dua mata uang atau koin yang nggak bisa lepas gitu. Saya kasih contoh dulu. Ibu dan Bapak, teman-teman sekarang di sini, lagi bangun atau lagi sadar? Lagi bangun atau lagi sadar? Oh, bagus jawaban. Lagi membangun kesadaran. Oke ya. Karena maaf nih, ketika ada kata sadar, itu perspektif yang penting untuk kita alami gitu. Ya, supaya nanti kita ngerti bahwa kan saya selalu mengatakan ya, lawan kata sadar itu mabuk gitu.
gitu ya. Berarti kalau mabuk, dia lagi tidak sadar. Kalau dia lagi tidak sadar, berarti dia lagi dikuasai oleh pihak lain dirinya. Sampai sini clear? Clear. Sampai sini oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif pertama. Oke, kita mulai ya, Ibu Bapak ya. Sip? Oke? Oke. Paham sampai sini? Atau puyeng? Masa udah puyeng ya? Jangan dulu puyeng. Tapi anyway, kalau Ibu Bapak udah mulai puyeng, itu sinyal yang bagus. Karena Quran bilang, aku mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka akan datang petunjuk. Gitu. Betul? Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Oh. Jadi Ibu Bapak ngerti ya kenapa saya banyak nanya supaya Ibu Bapak bukan mikir, bukan bingung, bukan. Berarti belum mulai ya, kita masih pemanasan. Oke. Makanya kenapa akal itu penting banget. Contoh, Ibu Bapak sering menggunakan akal nggak? Nah, pokoknya kalau saya nanya langsung dijawab, pasti Asbun. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Sering menggunakan akal nggak? Enggak. 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 Karena yang sering digunakan adalah kebiasaan. Contoh, direnungin ya. Lebih sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udah, jelas ya. Betul nggak? Berarti action duluan dibandingkan dengan akal digunakan. Betul nggak? Maka wajar nggak kenapa Quran ngomong tatafakarun takilun, karena ini adalah akses utama yang diberikan kepada yang namanya manusia. Ya, Bapak perlu diketahui ya, maaf ya, ini kita ngomongin fakta nih ya. Kita semua yang di ruangan ini sama simpanse cuman beda 1,23%. Dikit banget loh. Kita kurang 1% kurang, jadi simpanse gitu lah kira-kira. Oke? Sip ya? Makanya nanti kenapa Quran ngomong, kamu tuh apa bedanya sama binatang ternak gitu misalnya. Lebih sesat lagi, kal an'am gitu misalnya. Kenapa? Karena pembedaannya adalah dalam wilayah menggunakan akal. Sip ya? Nah, jadi saya ingin selalu mengawali dulu nih, supaya nanti kita masuk tentang yang namanya diri. Kalau gitu, ini ada terminologi yang namanya manusia. Jadi kalau gitu saya mau nanya, Ibu Bapak ini orang atau manusia? Hah? Ya, kita ini orang apa manusia? Hah? Oke, sekarang saya tanya, kalau ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan, ada teman baru datang. Ibu Bapak bakal nanya yang mana? Mas, orang mana? Atau Mas, manusia mana? Yang mana? Betul ya? Nah, jadi maksud saya, ilaihi rojiun ini adalah mengembalikan kita menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau mau pakai perspektif yang simpel, kita semua asalnya manusia, sekarang lagi mengorang, yang penting kembali untuk menjadi manusia. Makanya jangan sampai melupakan kemanusiaan kita gitu. Gara-gara orang. Nah, sekarang saya tanya, orang sama manusia bedanya apa? Oh, pantas tadi nggak mau ngejawab, dia soalnya bedanya apa ya gitu jawabannya. Ayo, bedanya apa? Oke. Kalau orang? Oke. Manusia itu orang yang menggunakan akal. Oke, lagi? Berarti kalau tadi Ibu dan Bapak jarang menggunakan akal, Ibu Bapak sering jadi manusia, sering jadi orang. Jadi yang pasti-pasti aja kita ini sering jadi orang. Sip ya? Nah, berarti pertanyaannya, kita ini sedang terdegradasi dari manusia, turun derajat menjadi orang. Maka dalam perspektif bahasa Arab, orang ini disebut basyar, Bu, Pak. Bahkan even hewan, binatang, itu juga disebut yang namanya basyar. Makanya buka tutup Quran, dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Jadi selesai baca Quran itu sebetulnya melepaskan dimensi binatang, agar supaya kita menjadi kul a'udzu birabbinas. Jadi sebenarnya maaf ya, surat An-Nas tuh nggak sembarangan semua orang bisa ngomong sih sebenarnya. Betul nggak? Kul a'udzu birabbinas. Tapi yang ngomongnya masih orang.
Berarti pertanyaannya, manusia itu fisiknya atau perilakunya? Manusia itu tampilannya atau akhlaknya? Berarti kita bicara manusia inilah yang disebut sebagai fungsi. Apa? Orangnya ini disebut simbol. Maka selalu ada simbol dan ada fungsi. Jadi jangan sampai kita simbolnya orang tapi tidak berfungsi sebagai manusia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Aduh, diam-diam gini. Ini oke nggak nih? Oke, sip. Nih, kalau orang tuh gini nih memang ya nggak apa-apa ya. Oh ya Ibu Bapak, saya lupa mendisklaimer ya, maaf ya. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, setuju? Saya benar-benar menyampaikan untuk belajar bersama, dan yang paling penting nomor 3, jangan percaya-percaya amat omongan saya, setuju ya? Nah itu penting. Karena nanti kita akan belajar kepada direct experience. Karena kalau Ibu Bapak percaya sama omongan orang tanpa sebuah experience, itu nanti jadi taklid namanya. Nanti selesai dia kata si Abu gitu. Jangan. Ya. Sip ya. Karena kita di sini bukan mau belajar tentang knowledge-nya, bukan. Tetapi kita akan, ya kalau kata Abi boleh lah ya, silakan. Sip ya. Oke, sampai sini? Clear? Dah, bismillah ya. Jadi kita punya, apa namanya, exhibit dulu. 1 ini, pemanasannya. 2 ini, baru kita akan mulai. Karena ngomong mind and awareness, kalau di kelas saya itu biasanya 8 pertemuan. Itu nggak bisa kita ngomong dalam 1-2 jam, tuh nggak bisa. Tapi at least hari ini kita punya icip-icip gitu ya. Gitu. Sip? Clear? Oke? Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita bicara tentang diri, at least Ibu dan Bapak, kita bicara tentang, tadi ada yang udah menyebutkan, ada yang disebut dengan yang namanya diri sejati. Ibu Bapak memilih nama sendiri nggak? Memilih ibunya nggak? Memilih lahirnya di mana nggak? Nah, itu given, betul nggak? Kita dilekatkan dari luar gitu. Sekarang saya tanya, di ruangan ini semua, yang sama di antara kita semua, yang nggak pernah berubah, yang nggak pernah dia membesar, mengecil, dan seterusnya, itu bagian apanya kita? Hah? Atau gini, di ruangan ini yang beda-beda apanya? Saldonya. Saldo, benar. Itu paling benar ya. Ya, maka berbeda pendapat itu nggak masalah ya. Yang masalah tuh berbeda pendapatan sih ya. Oke, di ruangan ini kita ada let's say 50 orang, betul nggak? 50 orang. Tapi kita semua sebagai manusia nggak? Ya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ini kita 50 orang. Tapi semuanya sebenarnya manusia nggak? Secara esensi kita ini manusia nggak? Berarti kita semua ini sama manusianya, yang beda orangnya. Sesama manusia. Tetapi beda orang. Sampai sini oke? Kan kalau mau ngomong ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul? Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke, terus Ibu Bapak ketemu teman baru. Mbak, asli mana? Jawab apa? Mau masalah. Ibu Bapak kita harus bijak ya. Ya, bijak tuh gini. Kan maaf ya, yang kita ceritain ini diketahui oleh hanya 1% manusia. Sedikit sekali. Kan kalau ditanya langsung, Kang Abu asal dari mana? Bandung, betul nggak? Yang dari Bandung tuh apanya saya? Orangnya atau manusianya? Orangnya. Betul? Berarti kalau kita ngomongin asal orang, itu pasti berbicara letak geografis. Sip? Tapi kalau kita ngomongin esensi, mau saya asalnya dari Bandung, yang lahir di Bandung itu hanya jasad saya. Tubuh fisik ini. Betul? Tetapi esensi saya tidak datang dari Bandung karena datangnya langsung dari pusat nih. Betul nggak? Berarti esensi kita semua datang dari sumber yang sama nggak? Berarti kita ini manusia yang memiliki perbedaan di wilayah orang. Sampai sini oke? Tapi yang tahu ini cuma 1%. Jadi Ibu Bapak nggak usah sok-sokan juga nanti ketemu teman baru.
Bu, dari mana? Aku berasal dari Allah. Udah biasa aja. Biasa aja. Makanya Ibu Bapak maaf ya, kalau mau ngomong agak esensi ya, saya tuh paling susah kalau disuruh memperkenalkan diri. Masa Bu perkenalkan diri dong? Aduh, ragu-ragu. Mau ngomong yang benerannya. Nggak enak, bener nggak? Mau ngomong bohongannya, ya udah aja sih, gitu. Makanya perkenalan itu pasti basa-basi. Memperkenalkan keorangannya. Karena maaf ya, kalau kita udah ada di kesadaran manusia, nggak penting siapa orangnya, karena tahu bahwa kamu adalah aku yang lain, gitu. Dan kalau udah tahu bahwa kamu adalah aku yang lain, aku nggak mungkin menyakitimu. Karena kenapa? Kamu manusia, aku pun manusia, gitu. Oke, sampai sini? Sip. Tuh, ini diam-diam. Ini oke ya? Sip ya? Ya boleh kita tepuk tangan dulu ya. Kalau tepuk tangan jangan basa-basi ya, tepuk tangan aja biasa. Nah, berarti kita sepakati dulu nih, maaf ya, kadar kemanusiaan kita ini turun jauh nggak? Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kemanusiaan kita drop. Dan drop inilah nanti yang disebut turun. Maka turunnya di sini, turunnya bukan, Ibu Bapak pernah dengar cerita Adam nggak? Adam itu bukan dari surga, nih, kayak Mr. Bean kan, bukan gitu poinnya. Adam itu artinya pure manusia yang dia diturunkan kesadarannya sehingga dia melabeli dirinya menjadi orang. Nah kita tuh udah jadi korban ini sekarang gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya kalau di manusia semuanya damai, tenang, santai, rileks, betul nggak? Itulah disebut surga gitu kira-kira. Tapi kalau turun kemanusiaannya ke orang, udah mulai, duh si ibu ini tasnya mereknya itu deh, ngomongin akhirnya. KW nggak ya gitu. Ya, urusan KW, urusan identitas itu kan urusan orang, betul nggak? Begitu udah ngomongin merek, pasti lagi di neraka gitu kira-kira. Betul nggak? Karena Ibu Bapak maaf ya, Ibu Bapak tahu kenapa iblis dikutuk sama Tuhan dalam tanda petik? Ketika disuruh sembah dalam tanda petik tunduk ke Adam, iblis ngomong, ya Allah sorry ya, Adam dari tanah, gua dari api. Betul nggak? Berarti iblis ngelihatnya materi banget nggak? Iya, berarti kalau cuma ngelihat mereknya lagi jadi apa? Aduh dia ya memang wah udah dikomplain semua. Jadi ibu bapak kira-kira sering jadi iblis nggak? Bagus banget. Kalau udah ngaku-ngaku gini tuh seneng ya, bagus ya berarti jujur gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti dasar paling luar yang menjadikan sebuah esensial bahwa ketika Allah ini adalah the source of energy, energi yang memadat jadilah materi gitu kira-kira. Energi yang memadat menjadi materi. Maka yang punya bobot, gramasi, beban, tubuh fisik kita atau tubuh non fisik kita? Fisik. Kan nggak ada yang nanya, mas jiwanya berapa kilo? Nggak ada ya. Yang ada berat badan. Berarti badan ini materi nggak? Berarti materi ini punya beratnya. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau kita berat menjalani hidup, jangan-jangan terlalu materialistik gitu kira-kira. Materi mulu. Padahal materi dalam perspektif ini sesuatu yang levelnya paling rendah. Makanya level yang paling rendah itulah disebut dunia gitu kira-kira. Dunia itu level rendah ya, bukan tempat, bukan. Level tinggi namanya akhirat. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak sekarang lagi di dunia, lagi di akhirat. Kunyah ya. Kunyah ya, jangan mikir akhirat tuh nanti gitu. Surga nanti gitu. Anyway, maaf ya, nanti tuh nggak ada, Bu. Pak. No such thing tomorrow tuh nggak ada. Besok tuh konsep gitu. Sekarang hari apa, Ibu Bapak? Hari apa? Apa buktinya? Ini kita mau ngebuktiin hari ini Selasa aja nggak bisa. Karena Selasa adalah sip. Oke? Clear? Clear. Jadi, kalau kita ngomongin orang, kita lagi bicara diri kita yang paling luar. Wadah fisik tubuh. Yang ini pasti ada expire date-nya. Makanan cacing pada akhirnya. Oke?
Makanya di Quran kalau ngomongin mati nggak ada ngomongin basyar tuh nggak ada, Bu, Pak. Kulun nafsin, nah gitu-gituan mah apal ya. Nah, nanti ditanya apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, biasanya gitu biasanya. Maka perspektif mati tidak terletak pada yang namanya fisik. Jadi saya boleh ngomong straight to the point nggak? Boleh ya? Ibu Bapak sorry ya. Mati itu hoax, nggak ada mati. Mati itu hoax. Kenapa kematian yang kita anggap mati, kita anggap udahan selesai, padahal kematian sama dengan tidak berfungsinya tubuh biologis. Ibu Bapak kalau dengar mati, ya happy atau takut yang mana? Nah, ya udah nggak apa-apa sih ya. Berarti Ibu Bapak takutin. Berarti Ibu Bapak takut mati atau takut akan konsep mati? Konsep mati. Nah, berarti nanti kita ngerti bahwa semua ekspektasi, semua problem itu datang dari yang namanya konsep. Sampai sini oke? Oke? Ibu Bapak kita pelan-pelan boleh ya? Sip ya? Pelan tapi party gitu. Bukan pasti party. Nah, maksud saya ini bisa dicepetin sih langsung setengah jam, tot beres. Tapi harapannya adalah ada insight yang pelan-pelan tuh kebuka gitu. Ya, sampai sini oke? Sampai sini udah dapat sesuatu belum? Ada sesuatu? Ada? Nice. Oke, pelan-pelan ya. Bismillah ya. Dah. Berarti sekarang saya tanya, si tubuh fisik ini bagian paling luar diri kita. Berarti dia subjek atau objek? Gini. Primer atau sekunder? Hah? Gini. Ibu bapak ada nasi, ada sambal. Yang subjek yang mana? Awas ngomong sambal subjek ya. Bukan. Mending ada nasi tapi nggak ada sambal daripada ada sambal nggak ada nasi, misalkan. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, tubuh fisik kita ini sambalnya atau nasinya? Nah, kalau udah pakai makanan cepet memang ya langsung ya. Enggak dong. Tubuh fisik kita ini adalah objek. Sekunder. Sekarang saya tanya, tangan saya, atau gini deh, spidol, ini benda baik, benda buruk? Hah? Tergantung tangan. Jadi nggak bisa nyalahin spidolnya. Betul nggak? Jadi tangan saya baik atau buruk? Siapa yang menggantungkan itu? Tangan saya bukan? Bukan. Ini hanyalah instrumen. Oke? Ini hanyalah wadah. Makanya ibu-ibu jangan kebanyakan skincare tapi soul care-nya enggak gitu. Skincare cocok gitu. Nah, ya. Tapi si soulnya nggak diapa-apain gitu. Kenapa? Tapi jangan nggak skincare gue jangan ya. Penting skincare. Maka ibu bapak maaf ya, saya mau straight to the point. Sorry to say. Ngomongin perbaikan diri, ngomongin melekat, ridho Allah, stres, depresi, anxiety. Sorry to say, kita nggak akan membereskan semua penyakit itu kalau kita nggak pernah mengolah raga kita. Nggak pernah ngurus tubuh kita. Nggak pernah care sama apa makanannya, apa yang didengar. Kenapa? Karena jangan lupa, tubuh fisik ini penting banget. Gitu. Karena kenapa? Mau sopirnya keren banget, tapi mobilnya bannya bocor empat-empatnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Setuju? Sip ya? Jadi jangan lupa, ada atensi kepada tubuh fisik kita. Itu penting banget. Ayo Ibu Bapak, kapan terakhir olahraga? Sip, awas kalau nggak olahraga ya. Aku tuh stres banget olahraga enggak sih gitu. Nah udah. Dan sekarang tuh kan kebanyakan research ya. Aku mau olahraga tapi mau lihat-lihat dulu. Ngelihat Zumba kayaknya kurang. Ngelihat yoga kayaknya enggak. Ngelihat ini kayaknya enggak juga. Udah setahun enggak juga. Kenapa? Ngelihat mulu. Terus ada yang nanya ke saya, jadi kan olahraga yang terbaik apa? Simpel, olahraga yang disempatkan. Udah gitu aja ya. Nanti ngomong meditasi, tapi ngomong pelajaran. Semua gitu tuh nge-research tapi emang nggak pernah menyempatkan diri sih gitu. Maka nanti kata kuncinya adalah segala bentuk pembelajaran kita di Rumah Salam ini, kalau tidak ditransformasi menjadi laku, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Setuju? Sip? Oke? Clear?
Jadi tubuh kita ini subjek apa objek? Objek. Maka dia pasti expired. Maksimal tanah kusir lah. Oke? Sip ya? Jadi mudah-mudahan ibu bapak hari ini udah nggak takut lagi sama mati gitu. Karena takut mati itu takut terhadap konsep. Ini saya kasih analogi ya. Ini bahasan anak TK banget. Kan kita mau pulang ke Allah nih ceritanya, betul nggak? Kalau mau pulang ke Allah, ada hidup pasti mengalami mati. Mati adalah jalan untuk pulang ke Allah, betul nggak? Jadi mungkin nggak kita nggak mati? Enggak. Jadi mati itu pasti. Ngapain nakut-nakutin sesuatu yang nggak pasti? Sip? Oke? Ibu bapak dulu waktu SMA, waktu bel terakhir di kelas, happy banget nggak? Kenapa? Mau pulang. Jadi mati bel pulang nggak? Jadi harusnya happy nggak? Kenapa pada takut? Sip ya? Karena level orangnya banyak banget. Nanti bentar lagi ingat. Sip? Oke ya? Pelan-pelan ya? Ya, kita pokoknya harus nyebutin satu gitu. Karena kalau nggak dicabutin satu-satu, ibu dan bapak punya pemikiran yang sama, belief sistemnya sama, konvensional tingginya itu juga, pemikiran yang sama nggak akan merubah hidup yang berbeda, itu nggak mungkin. Oke? Sip? Nah, baru kita masuk nih. Berarti kalau gitu, yang menjadi pengelola yang namanya materi ini, kita sebut namanya nafs. Nafs itu artinya apa? Jiwa. Atau jiva, apapun itu penamaan. Oke, sampai sini? Berarti yang menentukan si tubuh, yang menentukan tangan saya ini menggunakan spidol ini baik atau buruk, tangan saya atau jiwa saya? Jiwa. Berarti jiwa punya peran terhadap materi. Makanya nenek moyang kita udah tahu banget, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Makanya ini diberesin dulu nih. Kalau ininya nggak beres, ada potensi ke sini pasti nggak beres. Ibu bapak, sorry to say, masuk ke sini nanti kita bicara tentang mental misal. Sakit fisik, penelitian mengatakan itu cuma 10%. 90%-nya tidak terletak pada fisikal. Maka rata-rata penyakit yang muncul di fisik itu datang dari penyakit yang ada di sini. Berarti kita punya masalah jiwa nggak? Iya. Berarti bumi rumah sakit jiwa bukan? Nah, kita tuh semua hanya orang yang sakit jiwa, cuman beda kadar aja sih gitu. Makanya dihidupkan. Rumah sakit jiwa besar namanya bumi. Makanya ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin, udah maklumin aja. Sakit jiwa kok, udah gitu aja. Sama soalnya. Kita sesama pasien rawat, jalan gitu. Oke nggak? Jadi kalau ada miskonsepsi, mispersepsi, jadi adu pendapat apa, ya udah dia punya penyakit jiwa, aku juga punya penyakit jiwa. Sesama pasien nggak usah saling komplain, udah gitu aja. Sip ya? Yang bahaya, dia nggak sadar kalau jiwanya bermasalah. Jadi denial gitu. Aku nggak apa-apa, aku oke gitu. Oh, padahal lukanya banyak banget gitu misalnya. Makanya ngomong, aku udah ikhlas, pret. Pokoknya orang kalau ngomong udah ikhlas, belum aja, udah gitu. Ya, sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, jiwa ini objek apa subjek? Mulai ini. Ada nasi, ada ayam, ada sambal. Ini harus pakai makanan nih biar gampang ya. Ayam sama sambal, sekunder atau primer? Karena makanan utamanya nasi, let's say begitu. Ya kalau di kita ya. Sekarang saya tanya, berarti kalau tadi ini si fisik ini sambal, ini nasinya bukan? Ini lama-lama lapar beneran ya. Mikir ayam gitu. Ya lah. Ulang ya. Ibu bapak, let's say ini TV besar ya. TV. Ibu bapak pengen nonton Netflix. Bisa nggak saya mau nonton Netflix kalau saya nggak punya aplikasinya, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau saya punya TV, saya harus download aplikasi yang namanya Netflix. Oke? Berarti TV ini adalah hardware, Netflix itu adalah software. Jadi yang paling esensi saya mau nonton TV, hardware-nya atau software-nya? Listriknya. Nah, ini sini listrik nih.
Kok nggak ada listrik, nyala nggak? Enggak. Ya, Bapak suka aneh-aneh aja. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Nah, ada TV, ada aplikasi, nggak ada listrik, nyala nggak? Handphone, tanggal 9 nanti iPhone 16 keluar nih ya. Handphone baru, aplikasi ada, tapi baterainya nggak ada, nyala nggak? Berarti yang paling esensial dari semua adalah, ya pakai data boleh lah, kan ada WiFi, Bu. Paham nggak sampai sini? Oke sampai sini? Berarti jiwa subjek apa objek? Hah? Oke, ini anggap Netflix ya. Ini anggap TV-nya ya. Si Netflix ini subjek apa objek? Oh, objek. Kenapa nggak ada listrik? Nggak bisa nyala. Ih, ibu bapak mau punya Lamborghini 10, mau punya villa 10, nggak punya napas, mau apa? Bener nggak ini? Uang triliunan, deposito banyak, nggak punya napas, mau apa? Mati. Bisa menikmati semuanya nggak? Enggak. Betul nggak? Berarti kita kadang-kadang melupakan si subjek karena terlalu sibuk sama objeknya gitu. Sip? Oke? Paham ini nggak? Ulang sekali lagi sekali lagi. Ini kajian tuh paham sih. Nanti setengah jam lagi, hah? Gitu. Pelan-pelan ya. Gini. Ibu bapak sekarang ngelihat lampu ada nyala, betul? Ngelihat proyektor, ngelihat ini semua, betul? Sekarang saya tanya, sumbernya satu nggak? Rumah sebelah nyala. Sumbernya di gardu yang sama nggak? Kita tuh sama kayak ini semua. Sumbernya ini, cuman beda-beda gitu loh. Berarti kalau kita ngelihat dalam konteks yang namanya jiwa ini subjek apa objek? Mantap. Jadi subjeknya apa? Listriknya. Energinya. Tuhan. Atman. Allah. Sang yang terserah mau ngomong apa, tapi kita ngerti bahwa dialah sang hidup. Maka dalam perspektif Islam, itu disebut ruh. Oke? Berarti kalau kita tahu bahwa semuanya adalah ruh, berarti ini semua part by part. Ada sumber, ada percikannya, ada wujudnya. Kalau di tradisi Kristiani, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah, Jibril, Muhammad. Brahma, Siwa, Wisnu. Itu juga kan sebenarnya. Berarti Trinitas kalau kita bicara metakosmos, makro, dan mikro. Tiga-tiganya ini, segitiga ini nggak bisa lepas dalam kehidupan kita gitu. Makanya ada 3. Habluminallah, habluminanas, satu lagi, habluminal alam. Ini yang terakhir suka lupa. Jadi sekarang ngomong, tetangga Tuhannya banyak ya. Bukan banyak. Jadi bukan gini. Tapi gini. Satu kesatuan. Berarti kalau gitu kita ngelihat ini semua banyak nggak? Banyak. Tapi dalam satu kesatuan papan tulis. Ini tulisan banyak nggak? Kata-katanya banyak nggak? Tapi di dalam satu wadah nggak? Itulah yang disebut Esa. Maka bukan Tuhan yang maha satu, tapi Tuhan yang maha. Jadi Tuhan satu nggak? Ulangi. Kan ada kalimat ketuhanan yang maha esa. Esa dan satu sama atau beda? Gini. Saya ngambil perspektif Quran 58 ayat 7. Kalau kamu bertiga yang keempatnya dia, kalau kamu berempat yang kelimanya dia, kalau kamu yang kelima yang keenamnya dia. Pernah dengar gitu ya? Di ruangan ini ada 50 orang, yang ke-51-nya Allah bukan. Di tetangga ada 4 orang, yang kelimanya Allah bukan. Baru 2 rumah, udah ada berapa Allahnya? 2. Tadi 1 katanya, gimana sih? Nah, berarti ini lagi nggak ngomongin satu secara matematik. Allah 0,3 gitu, nggak bisa. Kan bisa dibagi-bagi dong, betul nggak? Maka kata kuncinya adalah kesatuan. Jadi Esa itu satu atau menyatu?
meliputi. Nggak pernah bisa terpisah. Sekarang saya tanya, kalau nggak terpisah berarti dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Terus kenapa kalau ada masalah kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas? Betul nggak? Nah, kita tuh nggak kenal Allah, tapi nyalah-nyalahin yang nggak kenal Allah juga gitu kira-kira. Rata-rata kadang-kadang gitu. Sampai sini oke? Clear? Oke? Oke, pelan-pelan ya. Dah. Berarti jiwa objek bukan? Oh, objek. Berarti subjek kita apa? Ruh. Dah, saya mau pakai bahasa yang gampang ya, Ibu Bapak ya. Jadi setelah 14 tahun research ini, saya menemukan satu kata untuk menjelaskan ini semua secara sederhana. Simple, the easiest way untuk mengenal ini semua, apa itu ruh? Ruh artinya kesadaran. Karena tanpa kesadaran, jiwa nggak akan aktif. Berarti kesadaran itu setrumnya nggak? Listriknya nggak? Berarti tanpa listrik, rumah ini nggak akan nyala. Jadi ibu bapak kalau lagi nonton TV, sebenarnya lagi nonton listrik nggak? Lagi nonton TV. TV di belakangnya disolokin listrik, menampil jadi gambar. Betul? Tapi yang sebenarnya terjadi itu datangnya dari listriknya. Sebenarnya lagi nonton listriknya. Listrik yang menampil sebagai gambar-gambar. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak lagi lihat papan tulis nggak? Iya. Tapi di dalam papan tulis ada coret-coretan nggak? Ada. Berarti setiap yang menampil ini nggak mungkin kalau nggak ada wadahnya. Kalau nggak ada papan tulis, nggak mungkin ada tulisan ini. Betul nggak? Anggap ini kosong ya. Terus tiba-tiba ini nih ya, dari sini segini. Ini anggap nggak ada. Ini apa Bu? Pak? Tadi ada nggak? Ini apa? Bundar, lingkaran. Ada nggak sekarang? Datang dari mana? Spidol. Spidol bundar bukan? Bukan. Berarti dia hadir harus ada wadahnya nggak kira-kira? Berarti jiwa ada harus ada wadahnya nggak kira-kira? Berarti wadah kita semua namanya adalah kesadaran. Sampai sini oke? Wah, gawat nih. Oke nggak? Udah ya. Nanti pelan-pelan ngerti, pelan-pelan ngerti. Yang penting dapat dulu as a knowledge-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti ketika si kesadaran ini hadir, dia akan memberikan listrik kepada sang jiwa. Jiwa saya bagi 3 aja supaya gampang. 1, pikiran, perasaan, dan emosi. Inilah yang disebut manas. Kesadaran itu disebut Isa. Karena dia ruh kan. Maka Isa itu disebut Rohul Kudus. Roh suci. Jadi kita bagian dari Isa nggak? Iya. Berarti kalau kita bagian dari Isa, kita adalah kesadaran yang diberikan manas. Pikiran, perasaan, emosi. Sampai sini oke? Berarti pikiran subjek atau objek? Pikiran aku bukan? Bukan, objek. Perasaan? Emosi? Berarti wadah ini semua di mana wadahnya? Di kesadaran. Sip. Karena kalau tanpa ada kesadaran, pikiran nggak mungkin hadir. Tetapi karena kita lupa menjarak antara pikiran dan kesadaran, kita menganggap bahwa aku adalah pikiranku. Aku adalah perasaanku dan aku adalah emosiku. Gitu. Sampai sini dapat? Jadi ibu bapak kalau ada pikiran jahat, pikiran jelek, ingat itu cuma mampir lewat gitu. Dan kalau orang nggak terbiasa menjarak antara pikiran dan kesadaran, pikiran akan menggunakan kita terus nggak? Jadi ibu bapak banyak berpikir atau banyak digunakan oleh pikiran? Ketika seseorang digunakan oleh pikirannya, itu namanya budak. Diperbudak. Maka perbudakan itu bukan masalah punya pembantu. Bukan. Kita diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Sekarang saya tanya, kalau kita diperbudak oleh pikiran, kita jadi manusia merdeka nggak? Enggak, berarti kita terjajah.
Maka disadari atau tidak, si segitiga ini nanti yang mengambil alih kesadaran gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Berarti kita semua yang sama di sini di ruangan ini apanya? Kesadaran. Yang beda apanya? Manasnya, jiwa. Berarti semua orang kesadarannya sama nggak? Dengerin dulu. Semua orang kesadarannya sama nggak? Sama, tapi ketutupin jiwanya yang berbeda, beda. Ngerti dulu sampai sini? Oke? Contoh. Contoh. Pakai Quran dikit ya, di 1678 biar kayak pengajian lah ya. Nah. Di 1678 tuh ada kalimat gini. Ketika aku keluarkan dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa? Apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa berarti dia belum punya pengetahuan, tapi udah punya kesadaran belum? Hah? Berarti kita terlahir sebagai kesadaran atau terlahir sebagai pengetahuan? Nice. Berarti ketika kita baru pertama lahir, firstborn nih, ya anggap aja begini ya, dititiskan, kesadarannya hadir, berarti semua orang lahir 100% kesadaran nggak kira-kira? Yes. Berarti kita ini sebenarnya 100% kesadaran nggak? Iya. Cuman masing-masing kita udah ketutup oleh program. Contoh. Ibu bapak maaf ya, ada les menyusui bayi ke ibunya, ada lesnya nggak? Kenapa dia bisa tahu? Kenapa si bayi ibunya, nak, kalau nanti kamu lapar nangis ya? Nggak sih tahu gitu nggak? Tapi dia nangis nggak kalau lapar? Iya. Ibu bapak maaf ya, nangisnya bayi pakai emosi nggak? Enggak, alamiah. Kecuali nanti udah 7 tahun pengen mainan, nangis. Nah itu udah ada emosi di situ. Sip? Oke? Oke. Dah ya, saya gampangin sesederhana mungkin bahwa kita semua adalah kesadaran yang tertutup oleh informasi. Informasi saya, informasi ibu bapak beda-beda nggak? Beda-beda. Kenapa? Karena kita lahir dari orang tua yang berbeda-beda. Berarti informasi masuk yang dari eksternal dunia luar menutup kesadaran nggak? Iya. Sekarang saya tanya. Jadi siapa sih yang membuat anak tertutup kesadarannya siapa? Nah, gitu, orang tua. Karena orang tua yang menanamkan pengetahuan kepada anak. Jadi maaf ya Ibu Bapak, waktu kita 100% jadi kesadaran, kita jadi manusia nggak sebetulnya? Iya. Tapi begitu informasi masuk, kemanusiaannya kurang. Kenapa? Tertutup oleh yang namanya identitas. Inilah yang disebut orang. Ibu Bapak duluan jadi manusia, duluan jadi orang Jawa. Yang mana? Iya. Ibu Bapak duluan jadi manusia, duluan jadi orang Islam. Oleh karena itu jangan sampai beragama tapi menghilangkan kemanusiaan gitu. Karena agama mau ditempelin, Bu. Betul nggak? Saya pernah komplain sama ibu saya, aku kan nggak milih jadi Islam, tapi ibu saya marah sih waktu itu, jadi ya udah aja sih gitu. Milih enggak, coba dikasih, kan pelan-pelan gitu. Nah, si Abu nih, Abu, kamu orang Bandung ya, keluarga ini, keturunan ini, nanti ini, itu, kamu agamanya Islam, nama nabinya ini, nama ini. Kesadaran saya ketutup total sama inilah nanti yang disebut program. Betul nggak? Berarti kita tervirusi oleh program nggak? Termasuk agama nggak? Iya. Sehingga ketika kita tertutupi oleh yang namanya program, kesadarannya tertutup gitu. Hilang nggak tapi? Enggak, tapi tertutup bahasa Arabnya. Nah, gitu. Cover. Jadi saya dan ibu bapak sebenarnya lagi dalam keadaan apa? Loh, betul nggak? Aku tertutup oleh informasi yang membuat kesadaran aku tidak muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kesadaran ini selalu ada dan nggak pernah berubah dan lain-lain, kita semua punya kapasitas kualitas kesadaran yang sama nggak sebetulnya? Iya, cuman beda yang nutupnya.
Semakin ibu bapak dan saya melepaskan yang menutup, itulah melepaskan kemelekatan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maaf ya, saya mau straight, direct to the point. Kita ngomong dalam perspektif Islam. Ibu bapak pernah dengar kata babi nggak? Nah, kalau ibu bapak dengar kata babi, langsung kepikiran apa? Oh, nah, gini kan? Nah, oh bagus sih. Yang haram itu bukan babi, makan babi. Tapi juga kita penting untuk ngerti bahwa ketika kita dikasih tahu haramnya babi, haramnya homer, haram, 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 kita tahu secara informasi nggak kira-kira? Iya. Dan bahayanya itu menjadi belief system. Kenapa? Karena saya dari kecil dikasih tahu babi ini haram. Oh, saya pernah ngomong ini di BI jadi berantem sedikit sih. Saya kasih contoh gini, Ibu Bapak, maaf ya. Ini kan orang Islam semua ini di masjid nih ya. Saya tanya, Ibu Bapak, kalau di undangan di kanan ada sate babi dan di kiri ada sate kambing, pilih mana? Nggak mikir, kambing. Yo, mantap. Kenapa? Babi haram. Terus saya tanya lagi, terus Ibu Bapak kalau di depan Ibu Bapak ada uang haram gimana? Ketawa-ketawa, hihi, gitu. Jadi sama uang haram nggak takut, sama babi takut gitu, kan aneh ya? Berarti Ibu Bapak bukan urusan masalah babinya dong, ini kan urusan masalah suka nggak suka. Wah, langsung ngambek di situ. Betul nggak? Iya nggak ini? Nah, sip ya? Berarti mau ngomongin halal, haram, ina itu semua, itu kata kuncinya adalah konsep. Padahal babi waktu itu diharamkan cuma satu. Dia itu binatang yang sangat menyedot air banyak banget. Di Arab, airnya dikit banget. Jadi kalau komunitas babi banyak, manusia kekurangan air gitu kira-kira. Ya sekarang sepatu yang ada babinya nggak boleh, misalkan gitu. Misal gitu. Anyway. Ntar jadi panjang ceritanya ya. Ini contoh aja ya, contoh ya, contoh. Tapi dapat nggak maksud saya, Bu, Pak? Jadi maksud saya adalah ketika kita sekarang punya belief system, tolong dicek dulu. Karena maaf ya, 99,9% belief system kita datang dari figur otoritas. Dogma, doktrin. Padahal Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kalau Allah sebagai distributor utamanya dekat banget, ngapain kita ngambil barang dari subagen mulu gitu loh, Bu? Bener nggak? Ini percaya sama subagen yang teriak-teriak di masjid misalnya. Percaya sama subagen, apalagi subagen ini nggak jelas. Karena kenapa? Semuanya kita punya direct yang langsung menuju kepada sumber gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Itulah kenapa, maaf ya, kalau kita mau bicara konteks ini, nggak bisa enggak. Selama kita tidak bisa menyelesaikan manas kita nggak akan terkoneksi kepada kesadaran gitu. Sampai sini oke? Sip? Dapat? Jadi Ibu Bapak sekarang lagi sadar apa lagi bangun? Minimal bangun. Tapi belum tentu. Kenapa tubuhnya di sini, tapi pikirannya ada di sensi misalnya. Ada di PIM gitu misalnya. Lagi masak apa gitu misalnya. Ya? Sip ya? Oke. Nah, ini mungkin ya 5 minutes nanti ke situ. Tenang, 5 menit lagi nanti ke situ. Tapi sampai sini oke dulu ya. Nah, sekarang supaya jadi praktikal Ibu Bapak. Saya mau nanya sama Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa bedain nggak mana kesadaran, mana pikiran? Bisa bedain nggak? Ya, sekarang. Ibu Bapak sekarang lagi berpikir atau lagi sadar? Berarti nggak sadar dong? Dengan sadar. Itu jawaban paling aman ya. Bagus sih. Betul nggak? Karena kalau aku nggak tahu mana pikiranku dan aku nggak tahu mana kesadaranku, nanti bias gitu loh, Bu. Sip ya? Ibu Bapak, saya dapat ilmu ini waktu saya masuk waktu itu saya belajar sama satu monk dari Hinduism dan saya pernah ketemu sama guru ini, ngobrol sama guru ini, dia bilang gini. Keren banget satu statementnya. Ada pertanyaan dari salah satu muridnya gini. Master, ini saya pakai bahasa Indonesia langsung aja ya. Kalau kamu besok mati, ilmu apa sih yang paling kamu ingin kasih tahu ke semua murid-murid kamu? Oh, kita tuh udah mikir tentang ketuhanan lah, apa dan lain-lain. Simply dia cuma ngomong gini, Bu. Satu aja.
ilmu paling penting untuk menghadapi semua hidup adalah kamu harus tahu bagaimana cara pikiran bekerja. How the mind works. Karena kalau kamu nggak tahu pikiran bekerja, maka pikiran yang akan menggunakan kamu. Oke? Ibu bapak suka menganalisa pikirannya sendiri nggak kira-kira? Suka atau jarang? Sering. Bagus lah. Kalau udah sering udah bagus gitu. Nah, berarti sekarang kita separasi, kita pisahkan dulu mana kesadaran, mana pikiran. Sampai sini clear? Kang, 10 minutes oke ya? Oke ya? Oke, udah setengah 12 ya? Oke, 10 menit lagi ya Ibu Bapak ya? Oke, ngapain baru icip-icip ya? Karena tadi yang saya cerita, kalau saya langsung masuk ke sini, nggak tahu background ini, nanti kita akan susah gitu. Tapi Ibu Bapak, saya mau make sure ya, once Ibu Bapak ngerti ini semua, lebih dari 95% masalah Ibu Bapak hilang aja. Ya, hilang aja. Kenapa? Karena tahu bahwa itu bukan masalah gitu. Dan itu semua nanti akan selaras gitu. Yang membuat kita tidak selaras dengan hidup tuh ini. Selesai. Ya, karena masalah itu cuma 10%. 90%-nya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masalah. How we react itu jauh lebih penting daripada masalahnya gitu. Sip ya? Berarti kalau pikirannya sama, reaksinya sama nggak? Kalau pikirannya sama, reaksinya sama nggak? Pasti. Berarti kalau saya nggak pernah merubah pikiran, reaksinya sama. Nggak akan merubah yang namanya hidup gitu. Maka let's start dari membedakan mana mind, pikiran, mana awareness. Anyway, Ibu Bapak kalau dalam bahasa Inggris, mind itu manas, itu ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Makanya pikiran sendiri namanya thought gitu. Gitu ya. Anyway, itu informasi aja. Dah. Sip. Ibu Bapak, catatannya boleh ditutup, duduknya boleh agak tegak ya supaya kita langsung praktek aja. Santai dan rileks. Oke. Pokoknya Ibu Bapak tinggal dengerin saya ngomong. Dan supaya agak lebih concern, Ibu Bapak matanya dipejamkan. Yang pakai kacamata boleh dibuka dulu, karena supaya Ibu Bapak beneran ngerasain langsung. Karena ini sama saya mau ngejelasin manisnya gula tuh nggak bisa. Tapi we have to experience it. Oke? Oke. Sekarang Ibu Bapak santai dan rileks, matanya dipejamkan. Dengerin saya, ikutin, alirkan aja. Ibu Bapak tolong ingat ya. Jadi Ibu Bapak silahkan buka memorinya masing-masing di dalam pikirannya. Tolong Ibu Bapak ingat, terakhir kali Ibu Bapak liburan kemana? Sok satu pilih, ingat. Dah, ingat. Satu aja dari sekian banyak liburan yang paling berkesan, yang paling diingat sekarang. Udah? Kalau udah, lebih dalam lagi, Ibu Bapak ingat-ingat itu liburannya kemana, sama siapa aja, ngapain aja, makan apa aja, apakah itu ke gunung, apakah itu ke pantai, pokoknya Ibu Bapak ingat baik-baik secara detail liburan itu. Silakan. Dah. Terus hal-hal apa aja sih yang lucu, yang menyenangkan, yang seru? Coba dilihat lagi. Di momen itu ada hal yang tidak terlupakan misalnya. Apakah ketemu sama pengalaman baru? Apakah ketemu sama tempat yang indah banget? Apapun itu, coba rasain lagi di memori ketika Ibu dan Bapak di liburan kali itu. Silakan. Udah? Cukup. Sekarang Ibu Bapak keluar dari memori itu, balik lagi ke rumah salam sekarang di sini saat ini. Balik. Udah, jangan dipikirin. Dan sekarang boleh dibuka matanya dan kita tepuk tangan kencang. Nah, sip. Tap. Dah. Ingat memori barusan? Ingat? Sekarang saya tanya, barusan yang lagi bekerja kesadaran atau pikiran? Ya, diam dulu sebentar, rasa-rasa gitu ya. Jalan. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Barusan yang lagi bekerja, kesadaran atau pikiran? Oke,
Barusan ibu bapak lagi mengakses masa lalu nggak? Oke, masa lalu kan? Karena masa lalu akan menjadi memori, masa depan akan menjadi imajinasi. Cuma dua ini, nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika ibu dan bapak sesederhana, let's say tadi 10 tahun yang lalu, bisa diakses secepat tadi nggak kira-kira? Bisa kan tadi ibu bapak kejadiannya 10 tahun lalu, cut gitu ya. Nah, sip. Dan ibu bapak jangan lupa, hal yang paling menarik itu pasti masuk ke memori kita. Yang ekstrim-ekstrim, yang biasa-biasa enggak, ya misalnya. Sip ya. Makanya first kiss gitu misalnya. Ingat nggak ibu bapak? Ya kalau nggak ingat juga nggak apa-apa sih ya. Saya pernah nanya ini di kuliah mahasiswa gitu ya. Kalian pernah ingat first kiss? Saya belum pernah. Aduh kasihan banget nih. Ini kan dewasa-dewasa lah ya, dah ya. Artinya sangat mudah untuk kita masuk ke memori. Dan ibu bapak begitu tadi masuk ke memori, ingat setiap memori pasti ada lekatannya kepada emosi. Jadi ibu bapak waktu happy, tadi ada senyum-senyum, oh iya gitu ya kira-kira. Padahal kita tidak mengalami saat ini. Betul nggak? Oke, nah jadi pertanyaan saya balik lagi. Tadi yang lagi bekerja kesadaran atau pikiran? Oh tadi pikiran salah, sekarang kesadaran aja deh gitu. Nah, saya menjelasin pelan-pelan ya. Ini ibu bapak. Once ibu bapak paham ini, dan melatih ya, saya kasih garis bawah nih. Bukan hanya paham dan melatih gitu. Orang tuh suka berubah waktu seminarnya aja gitu. Happy pulangnya pusing lagi. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih gitu. Oke? Pikiran atau thought, atau main aja ya, kita bicara mainnya supaya agak lebih luas. Anggap seperti hotel yang gede banget dan kamarnya banyak banget. Oke? Oke? Dan nanti struktur kenapa jadi kamarnya banyak, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi yang penting ibu bapak tahu dulu mekanisme gimana berpikir dan gimana sadar. Jadi, dalam setiap kehidupan pasti nge-record memori, setiap memori pasti punya kamar-kamar itu sendiri. Contoh, ketika aku lagi bete, lagi kesel, lagi sedih, aku lagi happy, aku lagi masak, aku lagi liburan, aku lagi, dan seterusnya. Kebayang, Bu, Pak? Sip? Jadi pikiran itu kayak hotel gede, kamarnya banyak banget gitu kira-kira. Berarti sekarang saya tanya, ibu dan bapak waktu tadi ke liburan, berarti ibu bapak lagi ke kamar liburan nggak kira-kira? Yes. Nah, kesadaran adalah si spidol ini yang dia lagi masuk ke kamar mana yang dia inginkan. Berarti tadi lagi terjadi kesadaranku lagi masuk ke kamar pikiranku yang liburan itu. Paham? Paham? Berarti kalau ibu bapak lagi kesel, apa yang terjadi? Kesadaranku lagi ada di kamar kesel. Aku kesel nggak? Dengerin dulu. Ulang ya. Yang namanya kesadaran itu kayak ibu bapak pernah lihat ya, kayak buat infocus tuh yang merah gitu ya. Itu tuh kayak kalau infocus tuh dia loncat-loncat gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Contoh. Ibu bapak di sini lagi belajar nggak? Berarti kalau lagi belajar apa yang sedang terjadi? Kesadaranku lagi ada di ruangan belajar. Berarti ketika kesadaran ini si spidol, ibu bapak sekarang lagi di sini nih. Tapi maaf ya, ruangan belajar sama ruangan belanja nih beda tipis nih, gitu. Maka kesadarannya ke sini, ke sini lagi. Balik lagi ke sini, ke sini lagi. Bisa begitu nggak? Nah, gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, fakta, maaf ya. Orang yang bisa diem di kamar tertentu dalam periode waktu yang lama, itulah yang disebut fokus atau khusyuk. Meditatif. Makanya sholat itu melatih khusyuk. Supaya apa? Supaya kita ada di kamar yang sama dalam periode waktu yang lama.
Ibu Bapak kalau ini saya tanya satu-satu ya, maaf ya, tadi tuh keluar masuk kamar belajar sih. Kamar belajar mikirin ini, kamar belajar mikirin ini, gitu nggak? Iya, makanya kenapa orang sekarang pertemuan nggak efektif efisien, karena yang datangnya nggak fokus. Betul nggak? Kan di sini ada kamar anak, ada kamar suami, ada kamar istri, ada kamar masalah, kamar utang, kamar ini, wah banyak-banyak kamarnya. Begitu belajar dikit ke kamar utang, aduh, balik lagi ke kamar istri, aduh belum mikirin. Jadi kita boleh jadi 2 jam ada di sini, tapi di kamar belajarnya cuma 10 detik gitu. Makanya wajar pengajian nggak ngerti-ngerti gitu. Ini based on research, Bu. Maaf ya. Sekarang di era sosial media ini, maaf banget nih, orang bisa di satu kamar rata-rata 8 detik, Bu, Pak. Ikan aja bisa 10 detik, 15 detik ikan. Kenapa? Baru duduk, baru perhatiin, tangan udah nggak kuat banget, pengen buka WhatsApp lah, pengen buka Instagram lah, masuk lagi. Jadi efek yang habits nggak? Iya, nanti dopaminnya keluar. Nanti kita cerita dopamin ya. Tapi intinya adalah kita kesulitan untuk diam di satu kamar tertentu dalam periode waktu yang lama, gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya orang kebanyakan begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya, nah, udah. Sholat yang harusnya ada di titik centering di sini, begitu Allahu Akbar, gitu. Makanya kenapa sholat disimpan nomor 2? Nomor 1-nya syahadat. Aku bersaksi. Aku menyaksikan kesadaranku ada di ruangan mana gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Ini lagi di ruangan oke nggak? Paham? Paham? Dah, yuk sekarang kita latih lagi. Duduk lagi yang kayak tadi, pejamkan lagi matanya. Sekarang ibu bapak pasti lebih ngerti. Ibu bapak per saat ini kesadarannya lagi ada di ruangan ini, ibu bapak lagi belajar. Yuk pindahin kesadarannya, ibu bapak cari satu memori kamar waktu nonton film terakhir atau nonton film yang paling berkesan. Silakan masuk ke kamar itu. Masuk ke kamar itu, buka kamarnya, lihat isinya, filmnya apa, aktornya siapa, filmnya tentang apa, adegan apa yang mengejutkan, yang membahagiakan, yang mengharukan, yang menyenangkan. Coba masuk di kamar itu agak lebih lama. Nah, begitu kesadarannya pengen pindah ke sini, jangan balik lagi ke situ. Begitu balik lagi ke sini, balik lagi ke kamar film. Silakan. Nah, rasain lagi nonton, lagi menikmati aktrisnya siapa, alur ceritanya gimana, dan seterusnya. Just enjoy. Rasakan lagi benar-benar ada di situ, lagi nonton pada saat itu, dan mungkin nggak ingat semuanya, tapi pasti ada part-part yang terkesan. Ada quotes apakah yang terkesan? Ada adegan apakah yang ngebuat aku jadi mellow misalnya? Ada adegan apa yang ngebuat aku jadi happy? Coba rasain lagi itu. Oke, cukup. Keluar dari kamar film, masuk lagi ke ruangan belajar di sini saat ini. Terima kasih, boleh dibuka lagi matanya. Tepuk tangan lagi. Dah, tadi barusan prosesnya jadi gimana Ibu Bapak? Kesadaranku lagi masuk ke kamar film. Oke? Udah jangan dibawa di sini lagi, sekarang balik lagi ke sini. Jangan diingat-ingat lagi filmnya. Oke? Sip? Berarti waktu ibu bapak marah nggak? Waktu ibu bapak lagi marah nggak? No, kesadaranku lagi ada di ruangan marah. Kalau ibu bapak lagi kesel nggak? Enggak, kesadaranku lagi ada di ruangan. Ibu bapak latihan ini 3 bulan aja.
sebelum ngapa-ngapain waktu kesel mulai sadar. Oh, lagi di ruangan kesel. Udah gitu aja dulu. Sekarang saya tanya, maaf ya. Ruangan tengah ini disebut ruangan center tenang, damai, bahagia, sejati. Ibu bapak, begitu ada orang bikin kesel, saya bisa ke ruangan kesel, tapi karena saya latihan, nggak terlalu lama, saya balik lagi ke center. Bisa nggak? Bisa. Sip. Maka spiritualitas bukan masalah jadi nggak marah, bukan masalah jadi nggak ada masalah, enggak. Tetapi ada di ruangan selain di tengah, nggak terlalu lama gitu kira-kira. Ibu bapak maaf ya, memaafkan susah atau mudah? Susah atau mudah? Udah yang realitas-realitasnya susah ya. Kenapa susah coba? Karena kamarnya nggak pernah dikunjungi gitu. Dan maaf ya, kamar yang paling sering dikunjungi itu magnetnya gede. Dan itu akan jadi otomatis. Jadi kalau ibu bapak tipikal orang pemarah, berarti kamar marahnya magnetnya kencang, ruangannya terang banget. Sementara kamar sedekah gelap banget, udah gitu kira-kira. Nah itu orang pelit namanya ya. Nah, kalau dilihat-lihat kamar sedekahnya nolong, wah ini gelap-gelap semua kamarnya. Kenapa? Jarang dikunjungi. Nah, jadi ibu bapak maksud saya, silahkan analisa ruangan mana yang paling terang saat ini untuk kita menyadari bahwa kenapa ya aku kayak gini? Kenapa? Karena kita terlalu banyak didikte oleh orang lain untuk masuk ke kamar tertentu. Nah, kenapa tadi saya pasti pakai contoh nonton, Bapak? Maaf ya. Ibu Bapak waktu nonton, kesadaran Ibu Bapak tuh lagi ditipu sama direktur film loh. Betul nggak? Begitu duduk, udah mulai gelap, zat, James Bond, deng, 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 zut, langsung tuh ke kamar tegang, betul nggak? Melihat ini langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi selama ibu bapak nonton, kesadarannya loncat ke kamar-kamar yang lain nggak? Satu yang lain nggak? Cepat banget nggak? Nah, selesai nonton, nggak ada bedanya. Melihat orang salah dikit, salah. Melihat ini, salah. Terus aja gitu. Artinya apa? Kita menyimpan remote control kesadaran di orang lain. Nah, pelajaran kita hari ini, Bu Bapak, ambil remote controlnya, kitalah yang mengontrol kesadaran kita lagi ada di ruangan mana. Ibu Bapak ada orang kesal, it's okay, tapi saya punya pilihan saat itu untuk kembali ke tengah. Nah, proses dari kamar apapun balik ke tengah, itulah yang namanya sabar, Bu Bapak. Orang yang sabar adalah yang ngerti bahwa aku lagi di ruangan bete, dan aku bersabar untuk kembalikan ke titik center. Kenapa? Aku nggak mau ada di ruangan bete gitu. Nah maaf ya, kalau kesadarannya nggak nyala, dia akan selama-lamanya di ruangan bete tanpa batas waktu. Jadi marah, kesel, jadi habits gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Jadi kalau ibu bapak lagi marah, artinya apa? Kesadaranku lagi ada di ruangan dan aku punya pilihan untuk kembali ke ruangan netral. Ini kita kembali ke netral aja ya. Sementara itu dulu. Sip? Oke? Oke? Berarti harus dilatihnya. Iya. Nah, saya mau kasih tahu cara latihannya Ibu Bapak dikit aja. Gimana cara melatih fokus? Sesederhana, kurangi melakukan hal yang namanya multitasking. Maka kalau kata Quran, beresin satu, baru beresin yang lain. Lagi ngerjain pagi, pikirannya, contoh nih ya, ini majority manusia modern. Lagi mandi, pikirannya udah meeting di kantor. Lagi mandi nih, pikiran nanti gimana? Nanti udah meeting di kantor, pikirannya nanti makan siang di mana? Mikir makan siang. Lagi makan siang, mikir balik ke klien. Lagi ketemu klien, mikir rumah. Di rumah, mikir kantor. Terus diulang-ulang. Itulah yang disebut kita tidak pernah hadir utuh di sini saat ini. Oke, Bu, Pak? Nah, PR ya. Ini saya tulis gede-gede PR. Ini PR yang penting. Ini maaf ya, Ibu Bapak kalau ini nggak dikerjain nggak bisa aja. Makanya maaf ya,
Orang sekarang tiba-tiba latihan meditasi, terus banyak ngomong, aku gagal. Nggak bisa. Meditasi itu step kelima. Kalau step 1, 2, 3, 4-nya belum, tiba-tiba duduk pengen meditasi, dijamin nggak akan bisa aja. Karena meditasi itu nggak step pertama, bukan. Bukan. Step pertama kira-kira ini dulu lah. Oke? Nah, ini PR Ibu Bapak. Ibu Bapak cari satu orang siapapun, mau pasangan kayak mau anak, pasangan sih yang paling asik sih. Karena kan pasangan yang paling ngegemesin ya. Nah, pasangan itu yang paling banyak. Nah, gitu-gitulah ya. Nah, iya. Pasangan tuh yang paling banyak membawa kita ke ruangan-ruangan yang sekitar-sekitar sini lah ya. Bete, kesel, benci gitu. Yang teriaknya kencang berarti iya banget ya. Nah, iya. Kan pasangan itu didesain untuk pembelajaran kesadaran terbaik, Bu, Pak. Maka pasangan terbaik adalah pasangan yang terbalik udah pasti aja. Iya, kalau suaminya rapi, istrinya pasti acak-acakan banget gitu. Udah gitu aja pasti. Kalau yang satu pendiam, yang satu cerewet banget gitu. Maka dalam konteks oh nanti jadi selama pernikahan lah ya lama ya udah nggak usah. Nanti kapan-kapan. Nah, saya balik dulu ke sini. Ibu bapak sampai sini metodologinya oke? Oke? Jadi ibu bapak pikiran bukan? Pikiran bukan? Bukan. Aku adalah kesadaran yang suka muter-muter di ruang-ruangan Jadi pikiran tuh kayak menu banyak banget. Ya. Dan ibu bapak maaf ya, kalau jarang mikir, mau restoran manapun, menu sebanyak apapun, tetap mesennya nasi goreng. Ya. Berarti kamar nasi goreng tiap hari ada udah gitu. Berarti ibu bapak nggak kreatif orangnya gitu. Ya. Itu nanti kaitannya sama habits. Oke? Sip? Dapat? Jadi ibu bapak pikiran bukan? Aku adalah kesadaran yang mampir-mampir di banyak ruangan-ruangan Ibu bapak terserah mau pakai bahasa sendiri, tapi yang penting ibu bapak ngerti konsep ini. Aduh, ibu bapak nyarinya ini 8 tahun jauh lagi. Dan once ngerti ini beneran banyak banget hal yang oh iya ya. Maka ibu bapak pernah dengar nggak? Self control pernah dengar nggak? Mengontrol diri pernah dengar nggak? Ya maksudnya mengontrol diri itu apa sih? Iya, saya tetap memaintenance kesadaran saya ada di titik center. Kesel dikit, it's okay. Ini dikit, it's okay. Sip ya. Jadi jangan-jangan ruangan tengahnya gelap banget, jangan ya Bu. Nah, kalau ruangannya yang di tengah gelap banget, dalam bahasa Quran disebut zolim. Orang yang zolim adalah yang kamar tengahnya jarang dikunjungi gitu. Nah, balikannya, orang yang takwa adalah orang yang selalu ada di kamar tengah. Makanya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil, orang yang selalu di tengah pasti dia nggak akan ragu-ragu gitu kira-kira. Oke? PR. Saya sarankan sih pasangan lah ya ibu bapak ya. Tapi kalau nggak pasangan juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya cari yang kira-kira oke. Ya. Apapun. Satu. Ini saya sering sebut bahasanya gini. Saya pakai bahasa aslinya dulu ya. Undivided attention namanya. Memberikan atensi penuh. Contoh. Nih ya, ribut-ribut nih, nggak jauh-jauh. Suaminya lagi ngomong, istrinya main handphone pun sebaliknya. Udah ngomong aja sambil main handphone juga dengar. Nggak bisa. Kenapa? Atensi kita itu fragile. Fragile itu apa sih? Rapuh. Distraksi dikit udah gimana-gimana. Jadi ibu dan bapak, maaf ya, ini kan the biggest distraction in life tuh ini sekarang nih. Ya, makanya saya belajar ini sampai hari ini handphone saya nggak pernah ada notifikasi, Bu. Pak. Saya matiin notifikasinya gitu. Beneran nggak ada notifikasi. Saya jarang banget terganggu sama notifikasi karena emang saya nggak pernah pakai notifikasi lagi. Kalau saya lagi butuh untuk ngeliat, saya lihat. Kalau nggak, saya simpan. Gitu kira-kira. Karena beneran mematikan notifikasi itu sangat belajar ini banget gitu. Contoh ya, nih, betapa kita tidak efektif efisien dalam keseharian. Lagi kerja, Bu, Pak, mau ngemail, buka handphone, betul nggak? Ting! TikTok ada notifikasi ini, pencet dulu. Sah. Scroll. Nggak kerasa ya? Ting, Instagram. Scroll. Oh, yang paling asik, WhatsApp grup pertemanan. Ting, gosip semua. Mau ngemail rencana jam 8, pas nge-scroll 9.30. 1,5 jam kita hilang. Betul nggak? Kenapa loncat-loncat ke sini? Sip?
Jadi kalau sekarang stres, depresi, anxiety, hidupku gini-gini, udah nggak usah jauh-jauh. Fokusnya dibenerin, nggak? Udah itu aja. Once kita tidak merubah fokus, nggak bisa. Makanya dalam tradisi Islam, 5 kali dilatih fokus. Namanya khusyuk. Maka inti dari sholat adalah apa? Centering. Back to the center gitu. Ya, jadi ibu bapak cari satu orang. Kalau lagi sama orang ini, handphone lepas, attention 100%. Dengerin baik-baik. Listen to understand. Bukan listen to reply. Dengerin baik-baik. Lagi dengerin juga pas ngomong, ke sini. Makanya kalau meeting-meeting sering gini, hah, gitu ya. Iya. Orang ngomong apa? Hah? Ya apa tadi? Iya. Ya iyalah, dia ngomong, kita divided attention itu kan terbagi atensinya. Iya. Nah, ibu bapak sorry ya, ini nggak bisa kalau nggak dilatih nih. Jadi waktu saya masuk monastery Hmong Hinduism ini, 3 bulan disuruh dengerin istri saya ngomong mulu gitu ya. Dengerin. Tapi lama-lama jadi ngerti bahwa orang ngomong cepet nangkep, cepet ngerti. Kenapa? Karena begitu ada di sini, 100% di sini. Ibu bapak kalau saya nggak 100% di sini, nggak akan bisa ngomong gini, bener nggak? Lagi gini coba mikirin, aduh nanti selesai udah. Gitu pun nanti kita akan ngerti betapa pentingnya setelah kita memahami untuk menyampaikan, karena menyampaikan ini akan meningkatkan fokus sih sebenarnya gitu. Oke Bu, ya. Pak Mat, tidak nganan, tidak ngudi, tidak depan, tidak belakang. Apanya? Yes. Ya, kanan kiri depan itu maksudnya ini. Ya, gitu ya. Berarti karena kanan misalnya ruangan benci, di sini ruangan marah, ini ruangan belanja, ini ruangan utang gitu misalnya. Stay in here. Kalau misalnya berarti kita tarik lagi. Kita tarik lagi. Stay di tengah. Sip. Maaf, ibu bapak sekarang lagi ada masalah nggak detik ini? Nggak ada, orang lagi di ruangan belajar. Ya, habis ini masalah ada lagi, betul nggak? Karena ke ruangan itu lagi gitu. Gitu. Ya. Pasti. Ya. Gini Bu, kodrat dalam konteks bentuk otak, di otak kita tuh ada corpus callosum namanya. Corpus callosum perempuan itu jauh lebih tebal daripada laki-laki, sehingga kalau digambarin pakai internet, otak perempuan itu 10 GHz internet yang kencang banget gitu. Iya, makanya lagi apa? Mikir gitu lah kira-kira. Nah, tetapi ketika kodrat ini adalah si corpus callosumnya lebih tebal, once kita practicing untuk stay moment dalam konteks kesadaran kita di ruangan tertentu, itu bukan menjadi sebuah masalah sih sebetulnya. Gitu. Gini, ibu-ibu misalnya ya, harus masak, harus ngepel, harus ini misalnya. Maksud saya tidak multitasking itu bukan jangan ngerjain bareng, jangan ngerjain semua ini dalam satu waktu, bukan. Kalau lagi masak, fokus aja dimasak, jangan mikirin ngepel gitu maksudnya. Nanti aja. Kalau lagi ngepel, jangan mikirin lagi masak gitu. Put present 100% di sini gitu. Momennya di sini. Gitu Bu, kira-kira. Sip ya. Jadi ibu-ibu jangan ada alasan, aku kan perempuan, nggak bisa. Nggak bisa, bukan gitu, bukan. Bukan, karena nanti kata kuncinya adalah latihan. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, Ibu Bapak maaf ya. Kalau usia udah lebih dari 40 tahun, maaf nih. Emang PR banget sih. Iya. Kenapa? Karena programnya udah mengeraknya lama gitu. Sip ya? Makanya kalau ada orang tua, ada anak, perubahan mending datang dari anak. Udah gitu aja. Kenapa orang tua? Udahlah, susah banget. Kenapa? Karena secara based on program, makanya kenapa sih di 4615 misalnya, setelah dia usia 40 tahun, Nabi Muhammad 40 tahun, 40, 40, 40, kenapa sih? Karena 40 itu adalah kristalisasi memori. Become program. Makanya the best of the best dalam pemrograman itu usia 07. 07, ibu bapak program apa aja jadi dia. Nah, after 40, nah PR sih memang. Gitu. Tapi bukan nggak bisa, bukan. Tapi memang, kenapa? Bisa. Tapi memang PR. Gitu. Ya termasuk sekarang, oke, minggu depan, apa ya, nggak apa-apa juga sih. Ya karena tahu juga yang datang 40 ke atas gitu ya, kira-kira. Nggak apa-apa.
Apa? Ah, ah. Bukan lemot sih, nggak terlatih. Iya, ya Bapak maaf ya. Nggak ada orang hebat, nggak ada orang nggak hebat, super, nggak ada. Yang ada terlatih atau tidak terlatih, selesai. Makanya dalam hidup yang paling punya skill itu satu, skill terampil dalam menderita. Oh, itu penting banget, Bapak. Ibu Bapak kalau udah keterampilan menderitanya bagus, happy aja hidupnya gitu. Nah, keterampilan itu datang dari mana? Let's start dari how the mind works. Bagaimana kita menyadari mana kesadaran, mana pikiran yang bekerja gitu. Nanti Ibu Bapak cobain deh, begitu kesel, balikin ke tengah aja. Ternyata nggak gitu-gitu amat gitu. Ternyata gitu. Jadi selama ini kita terbuai oleh apa? Oleh kamar-kamar yang terlalu sering, dan aku nggak sadar lagi ada di kamar itu gitu. Sip ya? Nah, terakhir. Siapapun orang yang tidak di center, ulang ya, siapapun orang yang tidak di kamar tengah, dalam perspektif orang disebut dia lagi mati, Bu. Maka hanya orang yang sedang di center lah yang lagi hidup. Makanya kenapa nanti ada kata-kata belajar mati sebelum mati. Antamutu qabla mutu means di center. Nanti kita kasih. Sip ya? Jadi kalau kita bangun tidur pakai program lama, sebenarnya nggak hidup, Bu. So, Ibu Bapak perhatiin aja, 98% keseharian kita pengulangan hal yang sama. Bangun tidur dengan masalah 5 hari yang lalu, masalah 5 hari yang lalu datang dari tahun yang lalu, dan itu terus gitu. Maka dengan program yang sama, pasti result yang hasilnya juga sama. Oke? Sip? Paham? Ini kalau saya nanya paham jawabannya insya Allah tuh bingung ya. Paham insya Allah sih. Ada orang teman saya lagi makan, Mas lagi apa makan? Insya Allah jelas-jelas lagi makan. Insya Allah gimana sih gitu. Cuma latah ya. Oke Ibu Bapak sip ya? Sip ya? Insya Allah nanti kalau ada pertemuan berikutnya kita lanjut nih. Karena nanti kita akan lanjut gimana manajemennya. Karena ini beneran dari serial Mind and Awareness baru sekitar 3-4% lah. Tapi at least Ibu Bapak tahu mekanisme ketika Ibu Bapak kesel, benci, marah. Makanya Ibu Bapak maaf ya. Kalau kita lagi ada di luar ruangan tengah, nomor 1, sebisa mungkin jangan ngomong. Yang kedua, sebisa mungkin jangan mengambil keputusan. Mending diam dulu. Sampai ke center, baru ngomong. Apalagi begitu keluar langsung bikin status di Facebook, aku lagi bete, gitu. Nggak usah. Berarti dia mencari perhatian. Dan ketahuilah bahwa yang baca teman-teman kita nggak peduli-peduli amat juga sih. Gitu. Saya balikin dulu Mas. Boleh. Dua ya. Baik. Terima kasih. Ulang lagi buat kamu boleh nggak ya? Oke, terima kasih banyak bahwa penjelasannya tadi luar biasa membawa kita ke pemahaman yang utuh ya tentang kesadaran dan pikiran ya. Jadi mungkin judulnya kita ubah awareness dan mind mungkin. Jadi bukan mind awareness tapi awareness dan mind tadi sudah dijelaskan sama kamu banyak banget ruang-ruang kosong